Di balik kisah poligami dan jadi istri kedua, Ratu Rizky Nabila menyimpan cerita sedih saat baru pertama kali dinikahi siri oleh Marcel Radival alias pesulap merah. Ratu Rizky Nabila mengakui sempat divonis mengidap kanker tiroid stadium 2 di tahun 2023. Ia harus menjalani tindakan operasi. Sejak tahun 2023, Ratu berjuang melawan kanker tiroid. Bahkan ia sudah menjalani 8 kali tindakan medis. Kata Ratu Rizky Nabila ketika ditemui di kawasan Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Senin, 23 Februari 2026. Salah. Maaf, kalau aku baru bersuara ya. Katanya nggak kenalin Kak Masa. Kak, foto dulu ya Kak, sini Kak. Kak Marcel, Kak Ratu boleh madep sini kali ya. 1, 2, oke. Kak lagi bergabung, kita juga tahu-tahu diri lah. Terlihatnya mungkin kalau live di TikTok ketawa itu kan persona karisma yang sudah dikontrak. Iya. Gitu. Itu yang tidak bisa sebenarnya dihilangin gitu. Yang nggak diketahui publik kan, Ratu suka nanya, Mas aku kangen suaranya Tika deh. Ya banyak hal yang kayak gitu-gitu, nangisnya dia, kangen sama Tika, banyak. Ya kali itu ketika nangis kita videoin, saya aja kadang suka bingung sama orang-orang yang umroh, terus videoin, terus dia doa sambil nangis, kan berarti butuh nyiapin tripodnya dulu, nyiapin angle-nya dulu. Nah kita nggak menjadikan nangis-nangis kita ini untuk konten gitu masalahnya. Makanya yang tampil adalah ketika kita lagi kelihatan fine-fine aja. Ketika sedih-sedihnya, berdukanya ya nggak mungkin kita kontenin kan. Untuk pada saat itu memang tidak ada keinginan untuk bertemu karena yang diajarkan dari suami pengetahuannya bahwa memang kalau istri pertama, istri kedua secara Islam, secara Muslim tidak perlu apa? Tidak perlu berteman, tidak perlu kenal juga. Selama suaminya bisa bertanggung jawab secara adil, tempat tinggalnya tetap ada tempat tinggalnya, makan minum ada, pakaian ada, semuanya tanggung jawab masih terpenuhi, maka semuanya saya rasa bisa berjalan adil gitu, bisa berjalan tentram. Tapi ketika rahimahullah tahu di bulan Juli 2025 itu ada rencana-rencana kita pengen untuk bertemu bertiga, tapi belum kesampaian, takdir Allah berkata lain seperti itu. Seserius apa kangen sama Kak Masa sendiri? Mungkin seperti apa juga kehidupan kalian after menikah? Ya kan kalau memang kan teman-teman udah tahu sendiri ya, saya tiba-tiba pakai cadar, itu saya sudah sama beliau kan. Terus 2023 saya juga kena kanker tiroid stadium 2. Saya laksanakan sendiri. Tidak ada beliau. Saya nggak nemenin juga di rumah sakit ketika di rumah sakit kanker. Orang tua saya dirawat, saya juga nggak nemenin, kru saya yang nemenin. Terkadang Jadi memang terkadang gini, saya tidak membenarkan cara saya masuk dalam pernikahan ini, saya tidak membenarkan. Tetapi saya juga pengen memberitahu bahwa mendiang sakit ya karena sakit. Saya 8 kali operasi tumor, 6 kiri, 2 kali kanan, 1 kali kelenjar getah bening, 1 kali operasi tiroid. Gitu kan teman-teman sendiri di bangku ini nih saya masih ingat. Saya pergi umroh, pulang umroh, saya dinyatakan 4 rumah sakit sudah tidak kanker tiroid. Jadi kalau Allah sudah berkehendak dicabut ya dicabut. kalau nggak dicabut ya nggak dicabut. Jadi memang Kalau dibalik ceritanya saya yang nggak ada, apakah itu karena saya menikah dengan pesulap merah? nggak juga. Jadi Apakah karena dukun? nggak juga. Makanya saran saya ke pihak keluarga sana ya, pihak keluarga almarhumah, memang seringkali ada takdir-takdir yang tidak bisa kita terima dalam hidup. Cuma tidak etis banget ketika kita berusaha untuk mencari kambing hitam dari permasalahan atau dari takdir yang Allah sudah tentukan gitu. Jadi kalau terus-terusan mencari kambing hitam, terus-terusan menyalahkan, saya pun bisa menyalahkan. Kenapa kok bisa almarhumah nggak diinfokan ke saya operasi ketiganya? Kenapa kok main tanda tangan aja? Kenapa nggak dicek dulu? Beliau kan ada anemia aplastik. Kalau mau main salah saham bisa nih.
Kok bisa suaminya masih ada tapi nggak diinfoin? Kok bisa suaminya dilongkap untuk tanda tangan? Kok bisa nggak ngelihat anemia aplastik itu indikasinya kan nggak bisa mengobati luka dalam waktu yang cepat? Kok bisa main setuju-setuju di operasi ketiga aja kayak gitu? Nah, maka dari itu, tapi saya nggak memilih itu kan. Saya tidak memilih menyalahkan siapapun. Karena memang takdir Allah sudah mau seperti itu, mau diusahakan seterbaik apapun, rahimahullah meninggal di hari yang sama. Jadi buat apa lagi disalah-salahin, nyari kambing hitam? Saya berusaha menerima apa yang Allah takdirkan. Kan seharusnya seperti itu. Terus selebihnya adalah gimana nih? Mungkin penyelesaiannya atau penjelasannya kenapa saya poligami dan semacam itu yang saya harapkan komunikasinya sebenarnya. Gitu. Oke, kalau Kak Nabila sendiri merubah keputusan Marcel dari Kak Marcel bagaimana merubah keputusan Nggak perlu itu, Kak. Kalau kita ceritakan itu merubah ketertarikan, Nanti pihak sana sakit hati. kami Saling merubah. Kita saling berusaha untuk apa yang Ratu prinsipnya seperti apa, saya berusaha ngikutin. Ratu juga berusaha ngikutin prinsip saya. dan itu sudah berjalan 4 tahun. Udah berjalan 4 tahun, makanya agak aneh ya. Ada komentar-komentar netizen yang bilang bahwa ini mah sebentar doang nih gitu. Lah, Jadi- orang kita dari 2022 udah, gimana caranya bisa sebentar? Jadi paling Udah aku berapa pengen tahun? tegasin aja, mungkin ini terakhir aku akan menanggapi isu ini karena Ya. aku juga udah mundur juga kan dari dunia entertain dari 2023 berarti itu. Enggak, 2024. Terakhir aku sinetron masih ambil kan. Dari 2024 aku udah janji sama suamiku bahwa aku habis itu udah nggak lagi. Maka sempat pakai cadar lalu lepas. Karena aku masih ada kontrak dengan PH. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman WhatsApp terus aku nggak bales, ya memang aku memutuskan untuk tidak ikut campur. Udah orang luar, istri kedua, kita menyambut salah juga. Aku paling hanya akan menunggu, mengejar, merespon dari pihak keluarga yang ditinggalkan aja. Aku pengen tahu posisi aja gitu loh Kak. Tidak mau lebih memperkeruh suasana gitu. Kalaupun ada nanti respon-respon yang tidak diinginkan, apapun keputusan suamiku nanti, aku tetap akan melakukan. Kemarin kan sempat aku mau ya buat laporan lah ya, tapi suami bilang jangan, tetap sabar dan lain-lain sebagainya gitu. Sehingga saya taat pada dia gitu. Karena hal baik juga kok. Dan lebih ini yang mengajukan untuk bikin laporan bukan hanya dari pihak Ratu, bukan hanya dari pihak keluarga saya, tapi tapi juga dari teman-teman pengacara yang saya kenal. Dari teman-teman pengacara yang saya kenal, mereka ngelihat pemberitaannya bingung. Kok bisa handphonenya almarhum istri saya itu dipegang sama pihak keluarga? Kok bisa? Karena itu kan harta benda milik istri dan belum cerai. Secara hukum Indonesia itu masih kepemilikan dari suaminya. Kok bisa dia baca-baca WhatsApp dari almarhumah seenteng itu? Itu laporin aja Sel, banyak teman-teman pengacara gitu. Laporin aja Sel, penggelapan tuh gitu. Udah mah nuduh-nuduh, fitnah-fitnah, banyak yang tidak sesuai fakta, penggelapan juga gitu. Tapi buat apa? Tapi kan saya mikir buat apa gitu. Diperpanjang, saya masih berusaha untuk itikat baik dari pihak sana sih, agar ini nggak perpanjang ke jalur hukum, karena saya agak-agak berat juga nih nahan dari pihak ini untuk tidak membawa ke jalur hukum gitu. apa nih secara langsung kalau mungkin ada kayak mau dijenjang ke arah Lupa subscribe ya.